Oke, Shalom saudara sekalian, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita sudah ada di live sharing yang kelima. Ya, puji Tuhan, dari bulan Mei kemarin kita sudah ada. Sekarang kita akan mendengar kesaksian dari narasumber yang gak asing lagi. Ya, sambil menunggu koneksi, ya, kita akan coba tes dulu. Ya, Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan baik. Oke. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat datang di acara talk show Home Fresh Home. Ya, kenapa dinamakan Home Fresh Home? Karena kita mau bahwa komunitas kita itu menjadi komunitas yang menyegarkan, gitu. Ya. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa acara talk show ini juga bisa disaksikan di live Facebook. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin nggak ada IG, bisa kasih tahu ke saudaranya bahwa kita bisa akan nunggu narasumber kita Ibu Lani. Sambil menunggu, kita akan lihat beberapa hal pengumuman. Ya. Oh, kemudian Ibu Lani sudah berjoin. Salam, saya panggil Cici nih. Halo, Gimana Ci, suaranya jelas? jelas? Jelas ya, puji Ya. Tuhan. Bisa didengar dengan baik. Nah, ini kita akan mau segera mulai, tapi ada sedikit pengumuman untuk mengingatkan kembali pada para pemirsa dan penonton bahwa acara kita ini bisa disaksikan juga di Facebook, ya. Jadi Bapak Ibu yang mau menonton di Facebook Live, sekarang sudah live di Facebook, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi selamat datang di acara talk show ini. Saya Handri dari staf pengembalaan GBI Sungai dan Taman Ratu. Kita akan mendengar kesaksian yang menguatkan setiap kita, ya, dari narasumber Cik Melan yang biasa kita kenal atau nama Ibu Lani Yahya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita doa dulu, Cik. Oke. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami ucap syukur atas kesempatan kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan acara ini boleh Engkau lancarkan, baik itu pembicaraan kami, baik itu koneksi internet, baik itu gadget setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami percaya Engkau yang akan terus menyempurnakan di saat kami berharap dan mengangkat tangan kami bergantung kepada Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah setiap pembicaraan kami ini memuliakan nama-Mu. Kami minta biarlah Engkau saja yang dimuliakan. Kami serahkan pembicaraan kami ke dalam tangan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Ini narasumber kita, Ibu Melani Yahya, atau yang kita kenal dengan Cimelan. Ya, Ci akan bersaksi bagaimana bisa bangkit di saat-saat sulit gitu. Nah, sebelumnya mungkin banyak juga yang sudah mengenal siapa itu Cimelan, ya bagaimana, tetapi mungkin juga ada yang belum ya, bagi pemirsa jemaat di sini. Nanti kita akan sharing. Kalau entah ada yang mau bertanya, silakan boleh ketik komen di bawah ini ya. Tapi nanti kalau waktunya keburu kita jawab gitu ya. Jadi kita nggak janji. Nah, baik kita mulai aja. Cimelan, ada Yes. beberapa yang udah kenal, ada yang belum nih. Pengen tahu dong latar belakangnya nih. Kan setahu saya yang umum-umum bahwa Cimelan tuh bisnisnya fashion baju anak gitu. Nah, kok bisa sih gitu? Dari mana itu datang idenya begitu? Boleh nggak cerita-cerita sedikit? Silakan. Saya dari kecil udah suka, mungkin udah bakat kali bikin-bikin baju. Waktu kecil kata mami saya, dari 3 bersaudara, saya waktu itu cuma beda setahun-setahun sama adik saya. Jadi katanya paling cengeng, suka nangis. Oh Jadi gitu. kalau nangis dikasih gunting sama kertas. Zaman dulu nggak kayak sekarang mainannya Tangkepet banyak, ya. kasih gunting sama kertas, gunting-gunting, bikin Hmm. gambar-gambar baju, terus dikelir-kelir dari kecil. SMP saya udah bisa terima seragam-seragam teman-teman,
sekolah, tinggal Hmm. Wah, kasih contoh nanti hebat. Heeh, saya gedein, panjangin. heeh, Lulus SMA saya bikin baju, saya les baju. Saya nggak kuliah, uangnya nggak cukup. Jadi saya les iya. baju di Susan Budiarjo sambil udah lulus les 4 bulan saya ikut lomba menang dapat juara 2. Wah, selamat. Pokoknya pokoknya demen baju aja. Terus lulus abis les baju saya kerja. Saya bikin baju juga Mm-mm, di rumah. Jadi saya kerjanya mm-mm, setengah hari sampai jam 1 jadi desain mm-mm. di satu pabrik kemeja. Pabrik kemejanya yang fashion gitu. Terus saya Fashion. tapi di rumah saya ada tukang jahit. Jadi tukang jahitnya Mm-mm, bantuin jahit. Sampai heeh. saya kerja 5 tahun. Sampai Felicia Hmm, lahir, saya baru stop mm. kerja. Anak pertama Terus tuh ya. saya, ya anak pertama, saya stop kerja, Mm-mm, terus saya mulai terima jahitannya lebih banyak di rumah. mm-mm, Mulai mm-mm. dari bikinnya macam-macam deh, pokoknya dari yang kecil, dari bikin baju seragam, bikin baju-baju orang tuh sampai baju-baju pesta Mm. gitu. Terus Iya. waktu Jadi anak-anak dari kecil, waktu anak-anak Heeh, kecil kira-kira 3-4 tahun, saya mulai bikin baju anak-anak tuh si Felicia, Marika tuh suka dikembarin. heeh. Nah teman saya ada yang order, katanya bajunya lucu-lucu. Saya bikinin selusin, selusin dia pesan sampai saat ini ya bikinnya udah jadi ribuan lah. Pokoknya kata Tuhan setia dalam perkara Kayak kecil, kecil. nanti baru dipercayain perkara besar. Amin. Berarti dari kecil ya, si Iya, udah dari hobi kecil. ngedesain baju gitu ya. Iya, Wah, lama banget. Makanya sekarang mungkin udah dibilang udah profesional lama. ya. Enggak lah, masih Nah, terus belajar. amin betul. Kita belajar sampai nafas Iya, kita berhenti ya. iya, Kita kan juga nih kenal Cici udah lama juga dari Sungai Udan, dari baru berdiri, udah lama banget. Dan kita tahu juga nih, Cimelan kan single parent ya. Waduh, itu kan ngebayanginnya aja kayaknya ribet tuh. Saya punya anak 3 juga ke Cici. Kalau istri kerja, saya jaga sendiri anak. Waduh, itu ribetnya minta ampun. Tuh, gimana tuh Ci? Coba bisa cerita nggak pengalaman sedikit tentang keluarga waktu itu ditinggal suami? Boleh. iya. Saya kira-kira 2000, tahun 2004, 16 tahun yang lalu, Oh, waktu itu kita habis komsel sama Pak Marsudi juga, sama semua koordinator di Sungai Yordan. Kebetulan suami saya mm-mm, salah satu koordinator. Jadi habis komsel mm-mm, di rumah saya, bubar, suami saya bilang mau mm-mm, tidur, nggak enak badan. mm-mm. Terus dia, zaman dulu kan kita kalau baca renungan pagi, Iya. renungan malam. Zaman dulu nggak kayak sekarang, WA-nya banyak gitu zaman dulu. Dia Mm-mm, terus habis baca renungan malam lagi berdoa. Terus mm-mm, tiba-tiba batuk 1 kali, langsung kepalanya kayak jatuh gitu. Saya pikir doanya mm-mm, gitu. Udah lama tuh mm-mm. saya panggil-panggil dia nggak nyaut, ternyata udah nggak sadar. Dibawa ke rumah Oh, sakit, oke. meninggal. Pokoknya meninggal yang paling enak itu lagi berdoa. Terus kita Mm-mm. penasaran besok-besok dia tuh baca apa sih di renungan Heeh. itu malam ya. Iya, Ternyata dia tuh bacanya kasih ayat 2 Timotius 4 ayat 7. Aku 2574 telah ayat 7. mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah Hmm. memelihara mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Di dalam Tuhan tuh nggak ada yang Mm-mm. kebetulan. Kenapa malam itu Betul. ayatnya begitu? Nah itulah Heeh. warisan yang Tuhan kasih. Terus Mm-mm. saya juga mesti besarin anak-anak. Waktu kan Iya. harus berjalan. Kita mesti pasrah. Mm-mm. Tapi Iya. saya anak-anak sekolah satu-satu lulus pergi Mm-mm. keluar. Mm-mm. Cuman pegangan ayat kita cuman satu, Yesaya 54 ayat 5. Wow. Sebab yang Iya. menjadi suamimu adalah dia yang Tuhan. menciptakan Iya. engkau. Tuhan Mm-mm. semesta alam namanya. Jadi saya nggak Heeh. khawatir. Oh iya kalau suami saya Mm-mm. Tuhan Yesus pasti Iya. ya dimanapun saya ada, dimanapun masalahnya saya pasti Tuhan tolong. Terus Wow, amin. buat anak-anak juga kadang kita khawatir, anak-anak sekolah jauh apa. Tapi saya Iya. ingat lagi ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan Amin. besarlah kesejahteraan mereka, kata Tuhan. Jadi saya suka sebutin kalau doa anak saya satu-satu namanya. Semua adalah Mm. anak Tuhan, murid Tuhan. Nah itu yang Mm-mm. menjadi pegangan kita ya. Pegangan Soalnya kita juga nggak ya. bisa cerita anak-anak masih kecil gitu. Heeh. Tapi puji Tuhan satu-satu merit.
Felicia puji merit. tuh. Ya, Felicia merit 2 tahun kemudian Rika. Anak saya merit bukan hanya pindah rumah, tapi pindah negara. Yang satu ke Kanada, yang satu ke Australia. Aduh, Iya. sedih banget deh. Sedih ya awalnya ya. Sedih banget. Tapi sekarang sih kelihatannya enggak ya, udah bisa Ya, berumah tangga ya. Puji Iya, Tuhan. puji Tuhan. Waktu kan mesti jalan. Anak-anak juga puji Tuhan di sana juga mereka kan melayani Tuhan. Jadi itu satu penghiburan kita juga. Betul. Semuanya buka sel group, melayani Tuhan. Jadi puji Tuhan. ya prinsip saya kalau anak-anak ada di dalam Tuhan pasti aman. Amin, Tuhan amin, tolong. betul. Iya, betul, Ci. Nah, Ci, ngomong-ngomong soal kembali ke bisnis baju nih, Ci, baju anak. Kan pasti waktu ngelitis itu kan, waktu awal ke bisnis, setelah kerja 5 tahun sama orang, terus pasti kan nggak gampang tuh, Ci. Ya, pasti mulai ada jatuh bangunnya. Bisa cerita sedikit nggak tuh gimana struggle-nya, pergumulannya, perkembangan bisnis itu? Saya bikin baju, bisnis saya dari awal ya, bikin baju apa aja. Jadi saya selalu bilang sama pegawai saya, apa aja mesti diterima, sampai bikin kayak mulai dari seragam, terus seragam pabrik juga, pokoknya setiap orang ada yang order, apapun kita coba bikin. Sampai topi masker, apa, sampai baju anak-anak kan udah bikin. Terus baju-baju pesta, sampai baju pengantin, semuanya ya dibikin. Pokoknya belajar terus lah, bikin apa aja saya bikin gitu. Ya mulai dari yang murah sampai yang mahal bikin terus, kan Tuhan bilang, setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Amin. Terus saya juga kerjain jual apartemen, bahkan bukan agen properti, tapi saya ya karena banyak teman-teman kalau mau cari apa-apa cari saya. Bahkan waktu adik suami saya meninggal, saya tuh masih kerjaan dia jadi supplier PLN. Itu 10 tahun. 10 tahun saya kerjain sampai si Dani lulus. Karena masih ada order, masih ada agen-agen yang bantu dan orang saya bantu, saya masih kerjain 10 tahun itu. 10 tahun ya, demi untuk memenuhi kebutuhan hidup isi ya. Iya. Pokoknya apa aja deh. Boleh dibilang ini Cibela nih bisnisnya palu gada ya. Apa lu cari gua ada deh pokoknya. Benar. Ya, pokoknya mau cari apa sini. Iya, 2013 saya mulai kan tadi saya bikin baju anak-anak buat orang lain. Jadi saya bikinin brand orang. Tapi 2013 saya mulai take over. Ada yang saya bikinin, dia nggak mau jual lagi. Jadi dia suruh saya yang jual, yang pegang marketingin gitu. Waktu itu tokonya sih 60 toko saya kerjain. Awal-awal itu saya nggak dibantuin siapa-siapa ya, cuman pegawai yang staff dia sama pokoknya dibeli brandnya sekalian sama pegawainya. Kira-kira itu waktu pegawainya mungkin sekitar sama SPG mungkin 100 orang. Waduh. 100 orang. Tim itu, di samping itu kan saya punya tim sendiri, punya pegawai lagi, punya tukang jahit apa. Jadi waktu itu saya serba salah kalau saya nggak ambil itu brand, kan selama ini kita bikin baju bikinin dia. Nah kalau sampai dia dijual ke orang lain kan nanti tukang-tukang jahit saya yang baju anak-anak itu kan repot. Akhirnya udah deh saya beraniin ambil. Padahal awalnya tuh struggle banget kan, saya biasa orang produksi. Disuruh jadi orang marketing dengan toko segitu banyak, saya stres banget waktu itu. Udah gitu, zaman dulu saya nggak begitu ngerti kan, komputer, apa segala. Waduh, pokoknya stres 2013 sampai 2014 tuh. Saya sempat nyesel, aduh kenapa saya ambil nih. Gitu, tahu gitu kan saya nggak gitu-gitu susah. Tapi puji Tuhan 2014, si Daniel udah pulang, udah ini. Terus dia bantuin setahun setengah lah gitu. Kelilingin tuh counter-counter. Saya kan nggak pernah pergiin, counternya kan di seluruh Indonesia. Si Daniel yang keliling-kelilingin gitu. Minimal dia tahu deh posisinya di mana, di Medan gimana, apa-apa. Terus habis itu ya lumayan 1 tahun setengah, terus dia bilang mau berpetualang, hobinya restoran. Jadi ya udah, kita kan nggak bisa maksa orang. Terus Felicia pulang sini 2015, dia lahirin anaknya yang kedua. Nah dia bantuin juga rapiin, bikinin sistem apa. Udah puji Tuhan. Sampai sekarang berjalan di 2019 kita udah tokonya mungkin 100 sekarang ya. Total pegawai 200-an deh. Sekarang cuma saya ada yang bantuin kan, Karen udah bisa bantuin desain. Terus
adik saya ada satu yang dari Australia, dia bantuin marketing, jadi Heeh. lumayan tahun-tahun terakhir ini udah bisa enakan gitu. Iya, iya. Wah, dengernya aja sih perjuangannya nggak gampang ya, Uci. Iya, Udah satu ngurusin begitu banyak orang. Waduh, kalau ngurusin baju doang sih ngegantungin gampang ya, Ci. Mau ribuan juga. Kalau ngurusin orang iya. kan Aduh, yang... pusing, pusing. Nah, dengan keadaan sekarang nih, Ci, ya saya nggak tahu nih ya. Ya kebanyakan katanya banyak pengaruh, ada pengaruhnya di saat-saat lagi corona, lagi pandemik, lagi PSBB begini. Nah, kalau dari Cici sendiri gimana? Bisnis fashionnya itu baju anak itu dengan toko yang ada 100 tadi, ada dampak apa dengan corona ini? Ya, saya rasa bukan baju aja ya. Bukan baju Mm-mm. aja yang berdampak ya. Semua berdampak. Jadi kalau kita mau ceritain orang kesusahan kita, kayaknya saya suka ngebayangin, aduh, orang lebih susah lagi kayaknya yang pabriknya 1.000 orang, 2.000 orang gitu. Mm-mm. Saya pertama Mm-mm. corona itu, kan kita kan sekarang udah mau lebaran pas-pasan ya. Coba kalau Iya. mundur, saya sampai suka berdoa, Tuhan, coba mundur dua bulan lagi gitu loh. Soalnya kan waktu Mm-mm. kita diumumin kan Maret awal. Sedangkan kita tuh kalau jual baju tuh ya, itu Mm-mm. ramenya saya rasa bisnis yang lain juga ya, terutama baju ya. Itu Mm-mm. 2 bulan di lebaran itu omsetnya sama Mm-mm. dengan 10 bulan di bulan yang lain. Wow. Jadi Mm. 50%, 50%. Terus kan waktu itu China kan kena di bulan Januari. Jadi Januari. jadi barang-barang yang dari China berkurang kan ke Indo. Jadi kita Mm-mm. sama toko tuh disuruh sedianya yang banyak gitu. Produksinya yang banyak. Jadi kita udah mantep banget tuh, produksinya udah Mm. banyak banget, udah apa, siap tempur lah ibaratnya, Ya, barang-barang udah dikirim deh. Temen belum full ya, kirimnya baru mm-mm. separoh lah gitu. Ya Februari kita udah mulai kirim. Tiba-tiba kan akhir Maret suruh tutup kan, toko-toko Mm-mm. suruh tutup. Akhirnya kita stop produksi. Kita stop Mm. produksi karena saya tuh di produksi ada 70 orang kira-kira. Juga. Tapi hampir 50 orang tuh tinggal di dalam. Jadi itu Mm. waktu pertama corona itu saya stresnya mikirin orang-orang ini. Kalau ada Mm-mm. satu aja yang sakit, gimana kan? Iya. Nah, Mm-mm. akhirnya tuh saya tanya mereka gimana, mau pulang sekarang atau apa, gimana, mereka bilang iya pulang. Jadi saya kasih Mm-mm. THR, kasih gaji, mereka Ah. pulang tuh. Aduh, Mm-mm. stresnya udah hilangan deh sedikit dah. Mm-mm. Ngurusin orang 50 kan kita takut. Nah, kalau yang di toko Iya. kan SPG, kalau buka ya dia kerja, nggak buka nggak kerja gitu kan. Iya. Mm. Terus balik lagi dengan produksi-produksi yang banyak kan kita juga mesti Mm-mm. bayar-bayar orang, barang-barang Betul. udah dibikin, bayar ke si MT. Nah, itu Mm-mm. tuh saya juga sempat stres. Pertama tuh stres, saya telepon anak-anak juga aduh sedih deh. Mm-mm. Nangis-nangis mau kumpulin nih, aku ada nih tabungan, ntar aku Mm. kirim balik deh, si Felicia, si Rika. Mm-mm. Nah, terus saya untung itu cuma berapa hari lah, paling 3 hari. Mm-mm. Terus saya Mm-mm. pikir udahlah, dipikirin juga nggak, ini bergantung aja sama Tuhan. Akhirnya saya mulai bikin di awal April tuh, saya Mm. langsung bikin face shield itu yang buat muka ini nih, yang kayak gini nih saya bikin nih. Woi, kayak gimana sih? Boleh Kayak kasih gini lihat? nih tuh, Oh, gini, ya. bikin ginian. Jadi saya pikir, wah, gunting Dari beli Mika mana? 10 meter. Hah? Idenya Iya, dari buat mana idenya? Oh, ya, saya pernah lihat begitu, terus ini belum banyak yang bikin nih, pertama nih belum banyak yang heeh, bikin nih. Terus kita heeh. bikin duluan deh, itu awal April kita udah bikin, tapi saya Awal pertama apa ya? bikin bagi Mm-mm. temen-temen, terus kasih anterin, saya suruh supir keliling-keliling tuh ke klinik Heeh, Tomang, klinik-klinik iya. Greenfield, terus kasih ke mana, Rumah Sakit Royal Taruna, saya titipin Pak Mm-mm. Franky, terus Mm-mm. saya kasih ke Geraha 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 Kedoya, pokoknya yang rumah sakit kita anterin. Mm-mm. Anterin. Jadi ini sekarang berubah Ici ya? Dari Iya, fashion berubah ke iya, facial aduh kan? sekarang nggak bisa bikin baju. Bajunya aja stoknya dari lantai sampai langit-langit, stok baju saya, stok barang Waduh, yang belum dikirim. waduh. Dari ini di rumah saya, di ruang tamu isinya juga baju. Heeh. Nah, ngeliatin gitu kan stres, mendingan kita Stres, ngapain betul. gitu. Heeh. Udah bikin itu, terus nggak lama temen kan kalau udah terima kan, temennya mau. Waktu itu Heeh. belum banyak yang bikin, temennya mau. Akhirnya Heeh. satu temen aja bisa bukain PO 500, satu temen-temennya dia. Saya nggak kenal Mm-mm. semua, ada yang 2, Heeh. 3 dicatetin. Terus ada juga Mm. tante, ada ini tante-tante temen saya, Heeh. dia malah pesennya 1.000. Wah, sampai kaget Wih, kita. Waduh, wih. 1.000. Bingung nyariin barangnya.
Pokoknya zaman itu Jakarta kan semua tokonya tutup, dari Tanah Abang, Mangga 2, Pasar Pagi tutup. Nyari bahan-bahan itu, nyari mika, nyari double tape, nyari karet, karetnya juga nggak ada. Sampai karetnya suruh pegawai dari Pekalongan, dari Surabaya, kirimin karetnya. Pokoknya udah Cari pantang pokoknya menyerah deh. Pokoknya saya pesenin deh, jangan menyerah. Selama kita usaha, pasti dikasih jalan. Iya. Udah lagi bikin itu, nggak lama tiba-tiba ada yang suruh, sampai sekarang masih bikin tuh, setiap hari ada aja nih orderan nih facelift, biarpun udah banyak yang bikin. Terus banyak yang bikin ya jadinya ya. Banyak, sekarang banyak sekali kan, jualnya murah-murah apa segala ya. Udah pokoknya rezeki nggak ketukar sama Tuhan mah. Terus tiba-tiba saya ada pesanan masker buat kapal, buat kapal penyeberangan. Adik saya dapat pesanan masker, bikin Ci katanya, bikin masker 1000, pesan lagi 1500. Nah terus saya bilang, waduh, sama Karen nih, kita bikin apa nih? Karen, kita mulai cari kain sisa di pabrik. Kita ke pabrik, bongkar-bongkar sisaan kain, gunting-guntingin, bikin masker anak-anak, udah gitu. Terus kayak gimana Ci? Ada contohnya nggak? Sisa-sisa kain nih kita bikin, yang tadinya nggak jadi duit nih tuh, kayak gini. Ini kan sisa-sisa kain tuh. Ya. Iya, laku nih dijualin di Instagram, di Shopee. Terus bikin lagi nih kayak gini nih, lucu nih itu. Oh iya. Ada lampu, ada lagu. Ada lampu lagi. Iya, buat anak-anak sih. Menarik. Ini buat anak kamu nih. Mulai dari kita jualan di Shopee, mulai dari jualannya 2 di pack 2, 4, sampai sekarang yang beli reseller malah dibawa ke Singapura, belinya 1000. Ya itulah Tuhan. Pokoknya mulai aja deh kerjain, pokoknya ntar mah langganan yang dikirim Tuhan deh. Iya. Terus saya beli APD, banyak yang minta APD juga. Nah sekarang kan lagi musimnya gitu, waktu itu bikin APD. Cuma saya nggak bikin, saya beli karena waktu itu ada puskesmas minta, ada dari Manado, dari Serang gitu. Saya beli 200 biji buat sumbang-sumbang nih. Iya. Tapi Tuhan baik. Habis itu jadi ada yang mesen, saya jadi jualan APD. Dari jualan ada yang mesen 100, ada yang mesen 100, terus mesen 1000, sampai 10.000. 10.000 APD. Iya, pesanan ada tuh apa? Pokoknya udah deh, puji Tuhan aja deh, puji Tuhan bener-bener. Wah, saya dengar cerita Cici aja nih, dari jatuh apa susahnya ngebangun bisnis anak, fashion anak ya, butuh nanganin orang lah, dia nggak pernah kesulitan, terus sekarang lagi corona ini, kayaknya memang bener-bener cocok nih, bangkit di saat sulit nih. Apa sih Ci yang bisa bikin membuat itu kuat gitu loh? Udah single parent, aduh, ini Wonder Woman banget nih. Ya kita kan ada Tuhan, ya kan Tuhan bilang selalu menjaga saya. Terus kayak gitu, saya juga sama anak-anak sering komunikasi hampir tiap hari, biarpun anak saya ada di luar negeri yang jauh, setiap hari pasti WA, video call. Terus jadi pokoknya kita sama-sama lah tiap hari berdoa berdua sama anak-anak rame-rame gitu ya. Nah terus jadi saya ya pasti tahu lah ya, saya mau ada kasih pesan-pesan sama teman-teman semua ya. Ada 3 hal yang nggak bisa balik dalam hidup kita ini. Iya, apa tuh Ci? Ya. Nomor 1, waktu. Iya. Jadi pergunain tuh waktu. Kita kan selama ini dikurung nih, udah berapa bulan dikurung. Betul. Apa kita mau santai, tidur-tiduran, males-malesan, atau kita mau bikin sesuatu. Mungkin hobi kita, apa ya, yang bisa masak, yang masak. Yang kayak saya tuh bisa prakarya, demennya gunting-gunting, mainin gunting, saya gunting mika, guntingin busa, gitu. Itu guntingin nanti mika. Urusan jadinya apa tuh, Tuhan yang terusin, pokoknya pergunain. Kedua, perkataan kita itu penting. Jadi emang saatnya semuanya susah, tapi kita jangan ikut-ikutan, bilangnya susah, terus negatif, terus sungut-sungut, terus ya. Kita harus positif, mengucap syukur tiap hari. Sehari lewat sehari, kita nggak sakit aja udah puji Tuhan. Puji Tuhan, betul. Ketiga, kesempatan. Kesempatan itu nggak balik 2 kali, nggak nungguin kita. Jadi kayak saya pertama start awal, saya langsung bikin facelift, saya langsung bikin ini itu. Kalau saya nunggu kesempatan itu, saya bikinnya entar-entar. Orang lain udah lebih dulu dari saya bikin.
betul. Emang sekarang Mm, banyak orang yang bikin, tapi kita udah mm, setidaknya mulai lebih dulu. Kita udah mulai ada dulu. langganan lebih dulu ya. Mm, Ya pokoknya kita percaya deh kita harus mm, melangkah. Harus melangkah mm. mengetuk pintu kata Tuhan. Nanti pintunya Tuhan Iya, yang bukain, Tuhan yang bukain. tuntunin jalan kita, bahkan Tuhan Mm. yang akan memberkati kita. Wow. Cik, bikin masker face shield itu mikanya guntingin sendiri, Cik. Iya digunting, kagak bisa Wow. guntingnya kan nggak bisa digambar. Heeh, Jadi saya heeh, itu lantai saya garis heeh, pakai apa pensil merah biru tuh saya garis. Jadi heeh. saya taruh di lantai digunting di lantai ikutin Hmm. garisnya. Waduh, waduh. Kan lebarnya gede Sam terus 1000 dikecil-kecilin. biji, Cik, guntingin. Gunting sekarang mungkin udah bikin 10.000. Waduh, 10.000. Buset, Pertama kan banyak. pertama kalau 10.000 siok kan pertama bikinnya Heeh, cuma sedikit udah gitu ada heeh, pesanan 1.000 kalang kabut saya kan cuma heeh. udah pegawai udah pulang semua bikinnya cuma Iya. sama mbak sama berapa orang di rumah Heeh. sama ya udah pada keroyokan aja deh sama Karen itu bantuin dari pagi sampai malam pas pertama iseng-iseng akhirnya akhirnya jadi seru Iya, jadi jadi seru seru. iya Malah jadi ya lumayan ya, Ci ya. Hitung-hitung iya baju yang stoknya banyak, ada penghiburan ya. seenggak-enggaknya Ada kita nggak mikirinnya nggak itu doang jadi kan kita iya, udah selain dapat duit mm-mm. pikirannya udah ganti. Udah ganti, betul. Udah Iya, ganti untung ada. terus, untung bikin ini, untung pokoknya untung Iya, terus deh. iya bersyukur aja ya, Ci ya. Iya, Wah, wah saya sih salut banget nih. Dengarnya aja kayaknya, oh, mana ya? Memang nggak gampang hidup itu, tapi kalau memang kita tadi Cici bilang, jangan banyak bersungut, jangan banyak mengeluh, ya, gunain waktu yang ada dengan baik, jangan buang kesempatan. Wah, itu yang membuat kita mesti bisa bangkit ya, Ci, di masa-masa sulit ya. Betul benar. ya. Terus Nah, kita juga nah, dalam hidup saya ini saya tetap seimbang. Andri kan tahu, biarpun saya iya, kayaknya diceritain itu repotnya minta ampun kan, udah ngurusin saya kan bikin baju pesta, tamunya itu per jam. Jadi jam berapa janji, tiap hari pasti ada tamu, ada yang bikin, ada yang fitting, ada yang apa. Samping itu saya juga ngurusin toko-toko itu, pabrik. 100 toko itu, ada Iya. walaupun ada manajer, ada apa, kita mesti bikin sampel, mesti apa gitu Heeh. ya. Tapi saya Mm-mm. tetap seimbang di dalam pelayanan saya. Jadi saya Mm-mm. tetap hari Selasa pagi saya tuh ada Mm-mm. doa di rumah Selasa pagi sama teman-teman Selasa komsel pagi. ibu-ibu. Jadi doa Mm-mm. syafaat itu Mm-mm. sampai jam 10. Terus hari Kamis WBI. Mm-mm. Walaupun terburu-buru atau telat atau apa karena saya mesti siapin kerjaan dulu. Tapi saya Mm-mm. selalu komit selama saya ada di Jakarta, saya datang kecuali sayanya nggak di Jakarta gitu ya. Terus hari Jumat malam di rumah saya juga ada komsel keluarga. Mm-mm. Itu udah dari zaman dulu deh sampai sekarang. Mm-mm. Dari Biarpun zaman komselnya Kowangsi udah masih dibelah ada. atau berapa, pokoknya masih tetap ada di rumah saya. Hari Mm-mm. Selasa malam ada komsel anak-anak di rumah juga, komsel Iya. anak Mm-mm. remaja. Nah itu Mm-mm. komsel saya tuh yang anak remaja itu dari zaman zaman anak-anak kecil, Kecil. Mm-mm. zaman anak-anak kecil sampai sekarang Sampai udah sampai nikah. anaknya udah pergi pulang lagi sekarang Daniel kan sama Daniel. Mm. Jadi ya itu ya juga kekuatan kita. Jadi kita juga harus seimbang ya, jangan pekerjaan Seimbang. terus tapi lupa sama pekerjaan Tuhan. Nah itu yang bikin kita kuat. Oh, oke. Nah, Ci, bisa nggak kasih sedikit pesan-pesan buat para penonton, pendengar nih, bagi kita-kita nih. Soalnya kan saya percaya nih, semua yang udah Cici alamin, pengalaman ini kan berharga nih. Ya, baik itu sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai bisnismen mungkin. Ya, apa sih yang membuat Cici tuh bisa tetap bangkit di saat sulit gitu, kan? Dari awal, menikah, dari kecil, kerja, bangun bisnis, terus tinggal suami, mesti ngejain suami. Waduh, itu pasti ya ada air mata gitu, Ci. Tapi kan Tuhan pasti pulihkan menjadi mata air. Nah, ada nggak, Ci? Coba pesan-pesan apa gitu buat kita? Pesan satu ayat aja ya saya kasih, Mm-mm. bersukacitalah senantiasa kata Tuhan. Suka, Ci. Sekali Amin. lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kita Mm-mm. dalam perjalanan ini pasti banyak air mata, pasti banyak apa. Mm. Tapi kalau kita ada sukacita, pasti kita ada kekuatan baru. Kita bisa Amin. ngapain? Betul. Gak terus-terusan nyeselin nasib, Mm. kenapa suami meninggal, kenapa Mm-mm. begini, anak kenapa pergi jauh, apa segala. Mm-mm. Tapi Iya. bersukacita. Percaya Uh-uh. Tuhan punya rencana.
punya rencana yang indah. Kita emang sekarang nggak tahu, tapi satu hari kita akan tahu, oh gini Tuhan. Saya banyak sekali yang udah dibukain sama Tuhan. Oh gini ternyata. Jadi saya pesen buat teman-teman semua ya, mungkin yang sebagai orang tua terutama ya, saya pesen investasikan buat anak-anak kita. Mungkin kalau kayak Handri, anaknya masih kecil-kecil, ya atau anaknya remaja, investasikan hal-hal rohani jauh lebih penting daripada hal duniawi. Saya lihat orang tua lesin anaknya dari pulang sekolah sampai sore, dilesin pindah-pindah. Tapi untuk hal-hal rohani belum tentu mau dianterin, sekolah minggu belum tentu mau bangun, terus udah gitu komsel belum tentu mau anterin, ya kan? Nah itu saya pesenin, investasiin hal-hal begitu. Saya di rumah dari dulu komsel kalau bisa, yang rumahnya bisa dipakai buat anak-anak komsel ya. Saya ada pengalaman, anak komsel di rumah saya dulu banyak, anak remaja itu zaman Felis Rika 50 orang. Udah kayak gereja. Nanti kalau lagi mereka sharing dipisah, ada yang di ruangan sini, ruangan situ, bisa pesat 3 ikutin umur. Nanti kalau pulangnya nggak bareng, ada yang ngobrol dulu, main dulu, sampai pernah rumah saya nggak dikunci, karena rumah saya itu ada 2 pintu toko sama pintu rumah kan. Jadi keluar, mbaknya udah nggak nungguin deh kalau udah malam kan, keluar jalan. Jam 1 malam saya diteleponin sama jam 1 atau jam 2 ya, sama satpam sebelah saya kan, Bang, Bu, ini rumahnya kok nggak dikunci? Nggak dikunci gitu. Aduh, malam-malam sampai lompat saya. Terus takut lagi, aduh, ini ada maling kan nih, udah masuk duluan kan, udah jam 2 kan? Iya. Nah, itu pengalaman kita, tapi puji Tuhan. Dan lagi saya juga bersyukur karena anak-anak saya sekarang walaupun di luar negeri semuanya tetap komsel, buka komsel di rumahnya. Jadi karena kebiasaan mereka juga dari kecil, ya itu yang saya percaya ya, kalau anak-anak di dalam Tuhan itu, kita sebagai orang tua tenang. Sebagai orang tua tenang, kita percaya deh pokoknya anak-anak kita tuh pasti ada di jalan Tuhan, pasti dilindungi Tuhan, pasti apa. Itu pesan saya buat orang tua ya. Terus pesan saya juga buat anak-anak, ya mungkin anak-anak remaja, ya sekarang kan udah banyak segala macem nih, apa sih, main game, apa segala. Jangan lupa seimbangkan untuk Tuhan. Terus kalau yang kayak saya punya orang tua saya masih ada, ya diurus, ya supaya kita juga bisa ngajarin cucu-cucu kita nih memperlakukan orang tua kayak gimana gitu ya. Terus ya kayak oma-oma kayak saya, oma-oma udah oma-oma nih saya nih, cucunya udah berapa? Udah oma ya. Kita juga, cucunya udah berapa, Cik? Udah 3. Tapi kita juga jangan merasa tua. Saya mah udah tua. Harus terus belajar. Apa aja dibelajari. Saya tiap hari baca koran. Sekarang nggak baca koran, bacanya ya berita-berita dibaca juga. Selain firman Tuhan harus tahu. Apalagi saya kan orang bisnis, mesti tahu. Ini kayak sekarang si Anies perpanjang lagi nih tokonya sampai tanggal 15, nggak boleh buka. Iya. Jadi mesti semuanya mesti tahu. Jadi supaya kita juga nggak ketinggalan ya, kita juga tahu. Supaya anak-anak kita juga kalau ngomong sama kita masih nyambung. Kalau nggak kan kita udah oma-oma berasanya udah tua, ya diajak ngomong juga nggak nyambung lah, nggak ngerti gitu. Jadi sekarang kita mesti terus belajar, nggak ada kata udah tua, nggak ada kata apa gitu. Ya, terus saya juga sekarang kan zaman udah berubah nih, enak bisa video call, bisa. Zaman dulu kan susah, kalau sekarang kan tiap hari WA sama anak-anak, tiap hari video call, bisa rame-rame, biarpun negaranya beda-beda, sekali nyambung sama Felis, mereka sama yang di sini semuanya kumpul. Nah, jadi saya pesan buat keluarga-keluarga yang di sini, yang masih ngumpul, coba komunikasi sering-sering, ketemu, jangan sia-siain waktu gitu. Cik, kalau ngelihat peran Cici ini kayaknya banyak banget ya. Satu, udah orang tua sebagai single parent. Kedua juga businesswoman, ya. Ketiga juga pelayanan di gereja. Keempat mungkin juga jadi bikinin baju, tukang janji gitu. Itu sama bagi waktunya buat keluarga gitu, gimana tuh, Cik, gitu? Ya. Kan pasti banyak jauh. Tiap hari saya penuh. Biasanya tiap hari penuh, hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Minggu lagi pokoknya penuh.
Jangan-jangan orang mau ketemu Cici mesti janji seminggu di muka kayaknya. Nggak, tapi janjian. Cici kalau nggak keluar boleh datang kapan aja, nggak usah janjian. Tapi Oh gitu. ya tetap bikin deh supaya kalau dia datang Cici jangan sampai nggak ada gitu, tetap appointment Hmm. gitu. Cuman yang Hmm. dikosongin itu waktu-waktu yang urusan gereja pasti dikosongin. Heeh, Tamu udah dikosongin, tahu iya. hari Kamis pasti nggak ada jam segini sampai jam segini, hari Selasa apa gitu dikosongin. Jadi bukan kita ngikutin tamu, tamu harus Nah, ngikutin jadwal kita juga betul. gitu. Iya. Nah, untuk keluarga sendiri, Ci, kan anak-anak ya. Waktu anak-anak masih ada tuh gimana ngatur waktunya tuh, Ci? Dengan ngurusin banyak toko, ngurusin klien yang datang, ya. Anak-anak mesti juga tetap diperhatikan. Saya lihat kan gini, Cici juga berhasil mendidik, membesarkan anak-anak nih semuanya, boleh dibilang jadi lah ya. Nah itu kan udah single parent. Apa tuh yang Cici lakukan bagi waktunya tuh gimana gitu? Baik buat si Felis, si Rika, si Daniel, sama si Karen gitu. Biasanya Ya, apa yang Cici atur? Apa tetap ada waktu ngobrol tiap malam kah? Atau ada waktu buat keluarga gitu? pasti ada Mm-mm. semua waktunya ada sama anak-anak. Kita ada waktu Mm-mm. sama-sama doa, kita ada waktu sama tiap hari pasti pasti gimana ya anak saya merasa puji Tuhan anak-anak kan deket kan. Ya, Andri tahu kan anak-anak deket jadi apa-apa pasti mm-mm. cerita pasti apa yang penting gini Mm-mm. loh kita jangan kalau anak-anak cerita itu jangan keburu diputus jangan keburu Mm-mm. diomelin jadi didengerin aja dulu supaya dia mau cerita lagi Mm-mm. kalaupun nanti mau dinasehatin atau mau dimarahin atau kita nggak suka besok-besok aja sabar saya pertama-tama juga kesulitan pertama-tama karena saya kayak ditumpukin satu tumpukan yang banyak banget kan kerjaan. Oh, oh, Oh ya betul. saya lupa. Saya waktu habis suami saya meninggal, saya masih kerjain Hah? kerjaan suami saya supplier PLN itu 10 tahun. Jadi 10 saya tahun masih tuh, Ci. banyak 10 tahun saya masih banyak belajar selain saya ditinggalin untuk urusin Ngerti tuh, Ci. anak. Hah? Soal PLN ngerti. Nggak ngerti. Listrik-listrik. Sampai sekarang juga nggak Nah, ngerti barangnya apa. hmm. Yang Nah, terus yang gimana dikirim tuh? itu barangnya bukan barang kecil, itu barangnya barang-barang yang dibikinnya 4 bulan. Cuman karena agent-agentnya itu baik, dia bilang terusin aja, pokoknya kita yang kerjain, ibu yang terusin. Nah, pegawainya Hmm. juga cuman satu ya, yang ditinggalin sama saya yang Hmm. ngurus-ngurusin tender apa segala macam. Heeh. Udah, saya juga nggak pernah tahu itu barangnya apa. Yang ngirim Mm-mm. agent, tapi saya kerjain itu 10 tahun. Kalau cerita Bulan itu deh. panjang nanti satu sesi lagi. Itu semuanya bukan saya, tapi Tuhan. Laura saya juga nggak Heeh. ngerti. Saya juga nggak ngerti. Sampai sekarang, sampai kirim barang pertama, saya pakai asuransi. Saking takut. Heeh. Kan Heeh. barangnya gede, mau apalah gitu. Jadi saya Mm-mm. pakai asuransi, takut di jalan. Kenapa-napa, tuh barang udah bikin 4 bulan gitu. Tapi banyak sekali deh, itu semua pekerjaan Tuhan. Jadi besarin Banyak anak-anak, pertolongan. anak-anak saya sekolah jauh, tapi saya Mm-mm. masih sempet setiap tahun pasti nengokin. Nih, Saya mungkin. mau tahu anak-anak mainnya sama siapa, tapi puji Tuhan kan semua sampai sana juga pasti carinya gereja, aktivitasnya gereja Mm-mm. juga. Jadi Mm-mm. aman. Jadi komunikasinya Wah, dari dulu sampai sekarang nggak terputus. iya iya. Ini Cici patut diteladani nih. Soal anaknya udah jadi semua, Puji anak-anaknya udah Tuhan. cinta Tuhan semua, gitu. Nah, baik Pak pemirsa, penonton, jika mau bertanya nih, mumpung sama Cici yang tangguh ini nih, yang kalau ngelihat kisahnya tadi, wah tuh, gak kebayang ya, kalau saya ada di posisi itu gimana coba, udah ditinggal suami, ya kerjaan masih susah dikerjain, mungkin lagi sedih-sedihnya, aduh udahlah nggak mau pusing lah, udah tinggalin aja gitu. Tapi demi untuk anak, ya juga mungkin ada keluarga yang mesti dihidupin, waduh, ini sih tangguh banget ya si Cici ini ya. Nah, Puji coba deh Ci Tuhan. kita lihat. Puji Tuhan. Ini banyak-banyak juga yang komen nih, ya. Cici nih katanya, waduh, apa tadi dikatakan ini, wah itu maskernya bagus tuh ada baby shark-nya katanya, ya, gitu. Itu, nah itu idenya dari mana sih Ci? Apa ngimpi atau sama si Karen diskusi atau ditambah-tambahin aja dah kayak baju anak gitu? Iya kan sekarang kan kita tahu baju anak yang lagi laku apa. Itu Heeh, idenya anak muda, udah si Karen heeh, punya ide, udah bikin begini. Saya cuman, oh iya cara-caranya gini, gitu, mau bikin heeh, begini. Saya,
kan saya dari segi jahitnya, segi apanya ngerti gitu. Jadi sekarang sih udah lebih enak deh gitu. Desain-desain, Betul. jangankan Karen, si Feli Hmm. sama Rika yang jauh aja bisa bantuin. Ini Sih. bikin ini dong, baju-baju Heeh. gitu. Jadi kan Hmm. mereka punya anak-anak kecil perempuan kan. Ini Heeh. bikin ini. Jadi kita mesti ikutin tren terus. Apa yang anak-anak suka. Karena begitu kita bilang kita demen, belum tentu laku bajunya. Jadi Betul betul mesti sih. ngikutin tren anak-anak nih, kayak anak kamu nih, lagi demen Hmm. apa. Nah, kita bikin-bikin itu. Gitu ya. Pokoknya intinya jangan pernah stop belajar. Heeh. Up Terus to date terus ya Ci ya. iya up to date. Terus jangan merasa paling hebat. Belajar Hmm. Cici sampai sekarang masih belajar terus. Baju orang aja Cici Hmm. suka lihat nih jahitnya gimana ya ini ya. Heeh. Oh ini jahitannya begini-begini gitu. Belajar Heeh. terus. Belajar terus ya. Waduh, mantap nih. Nah, coba nih, ada lagi nggak kita lihat di komen-komen nih. Wah, ini Cici andalan katanya nih. Waduh, dari Yudi. Waduh, ini Oma cantik awet muda kata Ibu Erika. Waduh. Thank you Erika. Iya, iya. Nah, Ci, sekarang kan anak-anak udah jauh ya. Udah pada nikah. Awalnya cerita nggak sedikit waktu anaknya mau nikah, Ci, itu peranan Cimelat gimana tuh waktu anaknya? Mi, saya mau nikah sama dia. Apa yang Cici lihat pertama kali untuk cari calon mantu nih? Mungkin siapa tahu pemirsa penonton pengen tahu nih. Waduh, nomor satu Satu, takut Tuhan. takut Tuhan. Amin. Terus Kalau nggak lulus sensor. Hah? nggak lulus sensor. Iya. Ya kayak Apalagi Felicia mau nikah kan, soalnya Felicia kan nikahnya sama ya boleh dibilang orang deket yang kita kenal mamanya, papanya, dan dia juga dari kelas 5 SD. Itu lucu. Yang satu sekolahnya di Australia, yang satu sekolah Kanada. Kalau udah jodoh dari ujung atas sampai ujung bawah bisa ketemu juga ya. ketemu Kita juga pasrah. ya. Pasrah. Jadi ya Satu, kan baik-baik, dia juga anak baik-baik, takut Tuhan, rajin, mau kerja, ya itu udah nomor satu deh. Yang nomor lain kan satu. kalau udah takut Tuhan, berkat kan pasti mengikuti, kata Tuhan. Betul. Nah, Ci, waktu anaknya pada tinggal di luar negeri, itu rasanya gimana sih? Ada apa, biarin aja atau udah di sini aja sih, ngapain ke luar negeri gitu? Oh iya, di sini aja dong maunya. Maunya di sini aja dong, semua orang tua pasti maunya di sini aja. Tapi kan ya lama-lama kita pertama juga kayaknya kan anak saya kan si Felicia udah sempet tinggal di sini sama suaminya. Ya, tapi suaminya nggak betah atau apa, ya beda kan di sana, dia udah sekolah di sana, udah tinggal sana lama, ya saya juga mesti pasrah lah, menyerahkan sama Tuhan, menyerahkan sama Tuhan. Yang penting saya cuma berdoa, saya percaya anak saya bisa jadi berkat di tempat orang lain. Ya berkat buat keluarga besar di sana, berkat buat teman-teman yang baru di sana, berkat buat gerejanya, itu aja. Coba pikir gitu, nggak bilang gini, aduh udah mami udah sendirian, terus ditinggal kamu lagi, udah tinggal papi, tinggal kamu gitu. Ya kalau enggak kita ya, Ci, juga ya? kan kalau terlalu menekan sama mereka, nanti kan mereka jadi rasa bersalah. Jadi stres juga ya, nggak bertahan juga ya. Iya, kita nggak tahu sih Tuhan tuh maunya apa. Yang penting kita udahlah Tuhan, kasih Tuhan. Ya udah kita udah doain, tapi kalau maunya gitu ya kita, yang penting kalau kita berserah sama Tuhan, lama-lama kita ada damai sejahtera. Saya sih puji Tuhan loh sekarang, biarpun anak saya jauh, tiap hari bisa berapa kali lagi ngapain nih, lagi ngapain. Saya rasa yang di sini aja jarang begitu kali sama maminya. Mungkin anak saya saking jauhnya, jadi deket ya, Ci, ya? Ngapain lagi nyetir, Felicia kalau lagi nyetir tuh langsung ngomongnya pakai itu, pakai video call. Ntar udah sampai ya, udah nih parkir nih, sampai turun lagi. Jadi karena kan jamnya terbalik-balik. Iya betul. Jadi yang jauh jadi ya, deket. Jadi nggak berasa jauh deket. Sekarang biarpun jauh tapi nggak berasa jauh. Tuh ada yang komen juga nih, Ibu Grace Asyau katanya, dia mah baterainya full terus. Waduh. Asyau gimana tuh? Anaknya juga jauh tuh, udah disuruh pulang satu. Iya, sampai dibilang katanya nih Cici baterainya nggak ada habisnya nih, dicas terus kayaknya. Ya.
Jadi kalau tadi dilihat itu ya Ci ya, yang bikin baterainya tetap penuh, yang pertama sama Tuhan, mesti tetap berdoa. Kemudian sama keluarga juga ya, terus berpikir optimis, tadi ya, waktu digunakan dengan baik, kesempatan gak datang 2 kali, gitu ya. Dan kemudian tadi ada pesan Cici juga, jangan pernah berkata-kata yang negatif. Ya itu kayaknya membuat jadi semangat terus ya. Iya. Nah, coba kita lihat nih, ada komen apa lagi. Ini rajin belajarnya nggak ketulungan katanya. Waduh, Cici orangnya suka rajin belajar. Ya, itu nggak ada capeknya, kecipelan katanya. Wah, Bang nih, tangguh bener kayaknya. Nah, Ci, eh, salah yang lain membuat Cici tetap kuat selain keluarga, selain Tuhan, pasti kan mesti ada orang-orang terdekat Cici nih, entah itu komsel, komunitas gitu. Itu kan juga membuat kita bersemangat nih, Ci. Nah, apa yang Cici rasakan dengan adanya komsel, dengan adanya komunitas itu, Ci? Gitu. Komsel ya. Iya. Komsel, Cici seneng banget ya. Kayaknya Mm-mm. komsel di rumah Cici itu dari zaman kapan sampai sekarang ada komsel. Yang Iya, orangnya Selasa udah sama Jumat. ganti-ganti, udah kemana, tapi komsel Mm-mm. ada. Sekarang Mm-mm. puji Tuhan banget ya, kita Mm-mm. walaupun kita dikurung begini, tiap Uh-uh. hari itu di komsel itu di grup itu nggak pernah berhenti tuh. Pagi-pagi udah Mm-mm. good morning, kirim Uh-uh. gambar-gambar, Uh-uh. motivasi, kirim ayat-ayat ya. Iya, Jadi saya sangat mendukung orang-orang semua yang belum ikut komsel, coba kalau kita komsel. nggak komsel. Kita mana bisa Mm-mm. ketemu sama teman-teman, nggak tahu nomor teleponnya, nggak tahu Betul. apanya. Kalau sekarang kan kita Mm. masih, biarpun nggak ketemu, setiap hari ketemu aja. Mau pagi, mau malam Mm-mm. itu chat nggak berhenti. Nggak berhenti. Mm. Terus kita bisa Mm-mm. saling menghibur, kita juga bisa Mm-mm. tahu ada yang lagi sakit, ada yang lagi perlu Mm-mm. didoain, ada yang lagi kekurangan. Pokoknya kita ada yang ulang tahun kita bisa doain, video call. Mm-mm. Iya. Saya rasa komsel itu sangat bagus sekali ya. Jadi saya Mm-mm. bersyukur ada teman-teman komsel juga yang Mm-mm. bisa mendukung ya. Kadang-kadang kita selain ngomongin urusan Tuhan, kita habis komsel juga bisa sharing kerjaan sama orang-orang komsel ini kan. Bisa Mm-mm. sharing lagi kerjaan di bisnis, di apa gitu. Mm-mm. Nah, Iya, itu iya. saya rasa bagus ya. Terus kedua juga saya Mm-mm. mau titip pesan buat semua pekerja-pekerja, baik itu melayani di komsel ataupun di Mm-mm. gereja, ingetin Mm-mm. aja satu ayat, Kolose 3 ayat 3, Kolose 3 ayat 23 ya. Mm-mm. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk Mm-mm. manusia. Jadi Iya, Ci. biarpun di komsel juga nggak gampang, di komsel Mm-mm. ngurusin komsel juga nggak gampang. Kadang kita udah Mm-mm. masak-masak banyak, udah sediain apa, orangnya Mm-mm. nggak datang, yang datang cuma berapa orang. Mm-mm. Jangan pernah kecewa, jangan pernah mundur, ya, jangan pernah Mm-mm. mundur. Kalau ada Mm-mm. gesekan juga jangan mundur. Kita Mm-mm. sesama pelayan Tuhan ini seperti jari tangan. Jadi Mm-mm. Gimana tuh, Ci? yang ini jangan iri sama yang ini. Yang ini Mm-mm. semua punya fungsi, nggak ada satu aja nih yang kecil, nggak ada, repot nih kita nih Handri nih, betul Mm-mm. nggak ada yang kecil. Iya. Genggam Yang juga kecil susah. paling berguna. Jadi Mm-mm. itu pesan saya buat komunitas komsel ya. Saya sangat bersyukur di Mm-mm. rumah saya ada komsel terus, ada komsel dewasa, ada komsel Mm-mm. anak-anak remaja. Mm-mm. Mungkin semuanya tahu deh, dari sini bubaran udah pindah-pindah kemana, buka lagi. Pokoknya panggilnya Mm-mm. Tante Melan. Mm-mm. Kalau kita Iya, iya. udah kerjain nggak berasa repot, malah kalau nggak ada komsel kita tanyain kok nggak ada komsel gitu. Mm-mm. Betul, saya tanyain ya. Iya, kok nggak ada komsel kok sepi gitu. Iya. Nah, saya juga kan tahu Cici itu sebenarnya orangnya yang satu emang nggak pernah ngeluh, ya, nggak pernah kelihatan kayak susah gitu ya. Mau ada masalah, nggak ada masalah tuh nggak kelihatan tuh, Ci. Itu kira-kira apa resepnya tuh, Ci? Gitu. Maksudnya kalau misalnya Cici kan mau curhat nih, kalau Cici kan orangnya juga rame nih, katanya juga tadi bilang rame. Pasti kan pengen ngeluarin sesuatu tuh. Biasanya tempat curhat Cici di mana itu tuh? Buat ngeluarin unek-unek gitu. Nomor Selain satu Tuhan mungkin Tuhan lah. ada Oh, sahabat saya mungkin anak ada. kalau sekarang kali. Ya kalau anak nomor satu ya, soalnya orang yang Mm-mm. paling kita percaya itu keluarga sendiri. Iya.
Kalaupun anak-anak saya bilang, aduh mami mesti jangan begitu, mami jangan begini, mami, itu nggak ada maksud jahat dari mereka. Iya, Nomor satu betul. itu mesti ingat. Jadi kadang-kadang orang tua, aduh anak sekarang ya udah kurang ajar, bisa nguliain kita, bisa ini. Enggak. Semua, Enggak. apalagi anak-anak Cici udah besar semua. Cici tahu, Mm-mm. pasti mereka semuanya punya maksud yang baik. Baik. Jadi kalau Betul. ada masalah-masalah apa, Cici juga sharing nih, ada gini-gini sama Mm-mm. mereka. Nah, satu kasih saran Heeh. begini, satu begini, tinggal kita ya ukur-ukur yang mana yang terbaik. Tapi itu masukan yang terbaik ya. Mm-mm. Terus kedua, ya kita sama karyawan. Sama Karyawan karyawan, iya Cici sih. yang ikut Cici Mm-mm. itu karyawan Cici itu semuanya lama-lama. Ada yang dari Wah. Felicia masih Mm-mm. setahun, sampai sekarang udah Mm-mm. kerja sama Cici masih. Jadi Mm-mm. karyawan itu aset kita. Jadi teman Mm-mm. baik kita. Nah, Cici Mm-mm. juga bisa sharing ke mereka. Jadi Mm-mm. mereka bisa merasa memiliki ya dalam hal Mm-mm. pekerjaan. Oh ya ini kayak sekarang nih begini. Ya Cici kurangin karyawan beberapa. Nah mereka suruh pilih yang mana yang mereka ini. Jadi itu Mm-mm. partner kita yang kita nggak bisa Ya, cerita ke orang lain yang nggak ngerti gitu loh. Sekalipun temen, iya. tapi kalau dia nggak di bidang kita, nggak sehari-hari kita, Mm-mm. putusan dia belum Mm-mm. tentu Mm-mm. benar gitu. Jadi Heeh. satu keluarga sendiri, kedua tim di karyawan-karyawan kita, teman-teman sekerja Mm-mm. kita. Cici percaya, Cici ada hari Mm-mm. ini semua dari mereka Mm-mm. juga yang bantu Cici. Jadi Mm-mm. itu aja, kalau kita nggak ada gap, semuanya kita sama kayak teman baik, kayak apa, semua yang Mm-mm. kita kerjain kan emang untuk mereka juga ya, jadi sama-sama. Nah itu Mm-mm. jauh lebih bagus sih rasa. Yang lainnya ya Iya. teman-teman. Heeh. Teman-teman kita banyak teman-teman Betul. ya, ada teman sekolah, teman saya langganan aja teman, langganan Nah, kan? aja teman baik. Iya, Ya iya, iya. soalnya kan Cici tahu sendiri demen-temenan orangnya. Heeh. Betul. Iya, soalnya kan nggak pernah kelihatan sedih, gimana galau kayak anak zaman sekarang gitu. Aduh, Kayaknya ceria tuh, semangat tuh, bener kayak baterainya nggak ada habisnya gitu. Ya, hebat juga ini ya, jarang ngelihatnya itu. Kayaknya pernah sekalipun di gereja juga gitu. Wah, iya iya. Jadi tetap ya mesti ada, memang mesti bagi waktu ya Ci ya, sama anak, terus juga ada tempat curhat juga selain Tuhan itu ya. Oke, oke. Waduh, saya sih diberkati banget dengan kesaksian Cimelan ini. Saya percaya juga yang nonton saat ini, baik jemaat Sungai Yordan maupun yang lain, diberkati. Saya percaya, Ci, waktu kita terus bisa jadi berkat, ya bisa membagikan ini, pasti orang-orang yang dengar akan terinspirasi gitu. Ya walaupun memang waktu awal-awal, waduh Cici, aduh jangan saya deh. Tapi saya percaya deh, dari komen-komen yang ada, waduh, merasa diberkati ya, bahwa memang kita punya posisinya masing-masing ya. Kalau Cici sampai ngelewatin masa-masa seperti itu ya, mesti ditinggal suami, mesti jadi ayah buat anak, buat ibu juga buat anaknya ya, juga mesti jadi tulang punggung ya. Kalau mentalnya gampang mewek, waduh mentalnya gampang galau, kayaknya sih nggak akan survive tuh ya. Jadi memang dari diri sendiri Ci ya, iya, mesti bangkit ya gitu ya, bangkit. dan terus tetap setia gitu gitu. Jangan Hadapi, mengasihani diri. jangan mengasihani diri ya, begitu, betul. Buang-buang Ya waktu ya Ci. saya mau ingatin teman-teman, hari-hari Mm-mm. kita sekarang mungkin nggak selalu baik ya, kan Mm-mm. kita nggak tahu nih besok ada yang begini begitu. Tapi Iya, ingat, kebaikan Tuhan itu selalu ada. amin. Kebaikan Tuhan selalu ada, walaupun hari-harinya nggak baik, tapi kebaikan Tuhan itu selalu ada. Saya udah Mm-mm. ngalamin banyak sekali. Mm-mm. Percaya sesudah badai ini semua lewat, kita semua Mm-mm. sama-sama akan lihat pelangi Tuhan. Kita akan Amin. rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat buat Amin. semua teman-teman ya. Mm-mm. Iya, Ci. Ci, mau satu pertanyaan yang simpel nih, Ci. Kalau setelah PSBB ini berlalu, apa yang pengen Cici lakukan pertama kali? Selain potong rambut. Oh, Cici Karena udah potong kebanyakan. rambut, rambut Cici udah pendek. Udah. Cici janjian sama tempat potong rambut, tadinya kan panjang. Terus dipotong rambutnya Cici sambil main HP, dipotong rambut. Cici bilang ya pendekin deh dikit. Pas nengok-nengok rambut Cici lebih pendek dari ini nih kemarin. Sampai Oh, kaget Cici. Iya, loh apa-apa deh Bu, ntar juga numbuh lagi katanya gitu. Jadi Cici udah potong rambut. Terus kedua, Cici udah keluar kemana-mana. oh udah keluar toh. Udah ke pasar Wah. udah,
kemana kemarin Cici habis ke mana tuh, Rancamaya sama Tapos pergi. Mm-mm. Kan udah nggak Wah, betah di rumah Cici mah. Hah? saya udah berapa Penting bulan nih pakai masker, pakai pakai masker. masker, pakai kalau ke supermarket pakai sarung tangan, pakai face shield. Seru deh pokoknya. Oh, jadi kayak nggak berasa PSBB, Ci ya? Nggak, yang penting kan Bapak Presiden suruhnya apa kita ikutin. Ikutin, Yang betul penting betul. pakai masker, yang belum punya Pakai masker kan tahan. Cici kirim ya. Iya sih. Oke, oke. Waktunya kadang udah tinggal dikit lagi nih, Ci. Ya, Ya. Jadi, oke. saya coba kalau disimpulkan sedikit dari apa yang udah Cici bagikan, bahwa memang hidup itu kadang nggak selalu di atas ya, Ci ya. Ya. Ya, apapun yang kita hadapi, kita nggak pernah duga. Siapa sih yang pernah bermimpi waktu kita nikah ke Cici, terus ditinggal suami? Kan nggak ada yang pernah, Ci. Iya. Bahkan nggak ada yang pernah mau. Betul nggak? Ya, saya juga kepikiran seperti itu. Pasti, tapi semuanya seizin Tuhan, Tuhan juga campur tangan. Ya, pasti ada maksud baik Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi pesan Cici tadi yang saya ingat, saya catat adalah ingat bahwa ada hal yang nggak bisa diulang, yaitu waktu. Ya, waktu itu harus kita jaga baik-baik. Ya, anak kita jaga dari waktu kecil. Juga adalah perkataan yang nggak bisa diulang. Jadi jangan pernah berkata yang sia-sia. Dan yang ketiga adalah kesempatan. Kalau ada kesempatan, jangan ragu-ragu, ambil. Ya, pokoknya kerjakan katanya tadi segala sesuatu seperti untuk Tuhan gitu. Wah, makasih banyak Cici buat masukannya, buat kesaksiannya. Biarlah kami semua juga boleh berdoa buat Cici, buat keluarga, baik Felis yang ada di Kanada ya, terus Rika yang di Australia, Daniel yang sekarang di Jakarta, ya, sama Karen yang ngebantu sekarang. Ada Yohana Yaitu, kan udah ada mantu. iya Pak Yohana, iya, enggak Pak. Puji Tuhan tinggalnya di sini. Iya, Jadi puji rumah Tuhan Cici dikasih rame lagi. rame Ini di lagi. ruangan Apalagi, Daniel nih, di ruangan Daniel nih. apalagi Daniel nanti punya anak kecil, tambah rame lagi deh. Iya, puji Tuhan. Iya, gitu. Jadi ya biar terus jadi berkat, ya, jadi teladan. Saya percaya pasti anak-anak Cici semuanya tuh pasti bangga punya orang tua seperti Belan ya. Kita aja yang temen dekat pelayanan aja ngeliatnya, waduh, nggak ada istilahnya, nggak ada redupnya nih, ya. Baterainya on terus gitu. Gitu. Makasih banyak nih buat kesaksiannya. Saya percaya Tuhan akan terus memakai Cici Melan dimanapun berada. Gitu. Baik, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, saya cuma mau infokan bahwa ibadah online dari gereja kita yang kita cintai, GBI Cokro dan Taman Ratu, akan diadakan minggu ini secara online, ya. Tanggal, kalau boleh kita lihat di sini tanggalnya hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, itu online di YouTube, ya, atau juga bisa disaksikan di Facebook. Jam 8 pagi ya, perdananya jam 8 pagi. Kalau bisa ikut silakan. Pembicaranya tanggal 7 ini adalah penatua kita Pak Masudi Hardono. Begitu. Dan juga untuk acara Home ini yang talk show ini minggu depan ada narasumber dari pasangan muda ya, kita juga nanti kenal juga, pasti udah tahu orang dari cukup lama. Bagaimana dia jatuh bangun dalam bisnis, pernah kerja buka toko di luar negeri, tutup, balik lagi. Nah, bagaimana dia bisa bangkit sekarang di tengah-tengah ini? Nah, besok minggu depan kita saksikan kesaksiannya. Ya, supaya tujuannya dari acara ini adalah kita semuanya diberkati, bukan hanya lewat firman Tuhan, tapi juga lewat kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Karena kita percaya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan menyertai kita. Amin ya. Amin. Gitu. Nah, kemudian bagi para pemirsa, penonton, kita juga dari Home menyediakan wadah untuk mempromosikan dagangan bisnis. Ya, apa aja, mau makanan, minuman, suplemen, atau mungkin masker boleh nih, Ci, kalau mau saya bantu promosiin. Ya, jadi kita gabung di Instagram namanya Home Fresh Mart, ya, tanpa ada komisi, tanpa ada bagi hasil, tidak ada apapun, cuman kita bantu mempromosikan. Ya, siapa tahu ada yang membutuhkan untuk lebih banyak pangsa pasar, kayak itu di jemaat atau di luar, boleh. Ya, bisa hubungi di IG ini, di DM, atau bisa hubungi saya. Gitu. Baik, itu aja mungkin pengumuman dari saya.
karena sebentar lagi selesai. Waduh, tinggal 12 detik lagi. Kalau gitu, sampai jumpa ya, Ci. Terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih Selamat nonton. malam. Jumpa lagi. Tuhan Yesus Yesus memberkati.